UMKM ini dituntut untuk bisa mengakselerasikan diri beradaptasi dan masuk ke digitalisasi. KUKM di provinsi dan UMKM di kabupaten ini harus kemudian berkolaborasi untuk apa? Untuk mempermudah. Apakah wujud dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga jadi salah satu solusi untuk kemudian UMKM yang tadinya tidak punya izin atau yang kemudian susah berkembang dan lain sebagainya, mereka bisa terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih? Nah, banyak yang mempertanyakan, kira-kira apakah ini akan menjadi ancaman bagi produk UMKM kita? Ya sudah, ayo, ini saatnya kita kemudian bangkit, saatnya kemudian kita berlari kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Rafli Raihan Al-Hajri dalam program ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham, yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada program kali ini kita akan membahas terkait dengan tema peran strategis UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat di Jawa Timur. Tentu seperti yang kita ketahui, bahwa di tengah tantangan global, inflasi, dan digitalisasi yang terus berkembang, UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi rakyat dan ekonomi nasional tentunya. Dan ini terbukti dari UMKM yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan mampu menyumbang tidak kurang dari 60% PDB nasional. Nah, oleh karena itu, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan UMKM terbanyak di Indonesia. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menekankan bagaimana peran UMKM ini dapat terus menjadi tulang punggung dan pilar ekonomi rakyat. Mari kita kupas tuntas tema berikut tadi bersama dengan Bapak Haji Chusni Mubarok SH MMMH sebagai pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Halo Pak Chusni, apa kabar? Halo Mas Rafli, kabar baik. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa ABTV, selamat sore masyarakat Jawa Timur. Waalaikumsalam, sehat bugar terus ya Pak Chusni ya? Alhamdulillah dan masih diberikan kesehatan. Kabar baik. Kabar baik, seperti nama kafe yang hari ini kita gunakan, Kabar Baik Space and Cafe. Jadi teman-teman kalau pengen jalan-jalan ke Malang, terutama ke Panjen, nah datang ke kafe ini. Betul ya Pak Chusni ya? Oke, betul. Nah ini karena juga sekaligus meningkatkan dan mendukung UMKM. Ya, itu relate sama tema yang akan kita bahas sore ini. Oke, baik Pak Chusni, seperti yang tadi saya singgung begitu ya. Karena UMKM di Provinsi Jawa Timur ini sangat banyak jumlahnya, dan UMKM ini sudah terbukti menjadi pilar ekonomi rakyat untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Apa yang menjadi gambaran atau kondisi UMKM di Jawa Timur ini ya, dan juga tantangannya apa saja? Ya, baik Mas Rafli. Jadi saya ingin memulai dengan menginformasikan kepada masyarakat bahwa UMKM kita di Provinsi Jawa Timur ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong UMKM itu yang besar-besar ya ada Jawa Barat, kemudian ngomong Jawa Timur. Tentunya dengan jumlah yang besar ini, tantangan dan kendalanya juga akan besar. Meskipun di satu sisi potensinya juga sangat besar. Tadi seperti Mas Rafli menyampaikan, hadirnya UMKM ini secara langsung bisa kita lihat bagaimana menjadi pengungkit perekonomian di Jawa Timur. Ya, betul. Kita lihat dari PDRB kita, kemudian ini juga menjadi salah satu bagian dari penyerapan tenaga kerja, kemudian bisa menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi masyarakat. Ya. Nah, kondisi UMKM kita di Jawa Timur ini tentunya juga banyak hal yang harus kita cermati terkait tantangan dan kendalanya. Kalau ngomong usaha, ya kita pasti memulainya dengan modal. Ya. Nah, akses terhadap permodalan ini yang memang selalu menjadi permasalahan. Jadi akses terhadap permodalan, terhadap pembiayaan ini yang memang masih sangat terkendala. Kalau kita melihat datanya, baru sekitar 20-30%
ini UMKM kita yang Sudah akses modal. tersambung ke akses permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang ada. Nah, ini memang terkait dengan masalah legalitas. Jadi aspek legalitas inilah kemudian sebenarnya yang menjadi awal kemudian susahnya pengaksesan terhadap pembiayaan maupun permodalan tadi. Jadi kalau nggak punya legalitas nggak bisa akses modal dong, Ya, gitu tentu. kira-kira. Ya? Karena lembaga keuangan ini menjadi lembaga resmi dan kita sama-sama kemudian memitigasi resiko, maka legalitas ini menjadi bagian penting. Nah, masalahnya UMKM kita ini banyak yang belum punya legalitas yang lengkap. Oke. NIB misalnya, kemudian izin edar misalnya. Ini kan menjadi salah satu dari sekian syarat kemudian UMKM ini bisa mengakses permodalan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut. Betul, termasuk sertifikasi halal tuh kayaknya. Termasuk sertifikasi halal dan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, selain masalah permodalan, ini ada masalah terhadap melek teknologi atau digitalisasi. Nah, itu. Mas Rafli, kalau kita melihat hari ini, situasi ini apalagi pasca COVID kemarin, di era disrupsi, di mana kemudian terjadi pola perubahan pasar, pola perubahan masyarakat terhadap model belanja, beli dan sebagainya ini, yang kemudian mau tidak mau UMKM ini dituntut untuk bisa mengakselerasikan diri beradaptasi dan masuk ke digitalisasi. Ya. Era digitalisasi di mana kemudian ini terwujud dalam munculnya banyak platform-platform digital, misalnya e-commerce dan sebagainya, yang mau tidak mau UMKM ini harus mengarah ke sana. Nah, ini permasalahannya karena ya kalau kita ngomong UMKM, ini kan identik dengan usaha yang kecil, usaha mikro bahkan, usaha yang ada di pinggiran, usaha yang kemudian yaitu tadi yang nggak punya merek gede gitu, yang tidak punya merek gede, keterbatasan sumber daya manusia, dan akses terhadap informasi teknologi yang terbatas. Itu yang menjadi tantangan ya, itu yang menjadi tantangan. Meskipun ada satu potensi, ada satu kekuatan UMKM kita ini yang patut kita apresiasi, yaitu semangat dan karakter adaptif UMKM kita. UMKM kita ini sangat adaptif. Artinya ya, jadi bagaimana mereka ini sebenarnya bisa atau mau atau ingin kemudian bersaing dengan produk-produk yang lain baik dalam negeri bahkan dari luar negeri, ya dengan mencoba masuk ke e-commerce, dengan mencoba memanfaatkan platform-platform digital yang ada, termasuk juga varian-varian produksi yang ini kemudian diharapkan memang bisa bersaing. Nah, dari sinilah tentunya nanti kami pemerintah Provinsi Jawa Timur akan turut serta hadir untuk memberikan dukungan, memberikan pendampingan, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM kita. Iya, oke. Menarik sekali Pak Cus nih kalau bicara UMKM, dan apalagi kalau kita sandingkan dengan platform digital hari ini. Bahkan ada UMKM yang dia tidak masuk dalam platform e-commerce, tapi dia memanfaatkan jaringan live streaming misalnya di TikTok gitu kan. Jadi jualnya itu lewat DM Pak Cus nih. Nah, itu yang saya maksud adaptif. Ya, adaptif, betul. Adaptif ya. Okay. Adaptifnya ini kemudian ya menuntut kreativitas. Sudahlah, kita ini paham benar. Masyarakat kita ini kreatif. Apalagi di dunia media sosial ya. Iya, betul. Di dunia digital kita lihat, kalau untuk bikin viralisasi atau kita bikin apa rame-ramean di sosmed, itu Indonesia jagonya. Jagonya itu udah Indonesia ya. jagonya. Netizen Indonesia nggak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Itu yang saya maksud adaptif dan ya kreatif mereka. Iya, oke. Tapi berbicara terkait dengan perkembangan yang begitu pesat Pak Cus nih, bahkan banyak anak-anak muda yang sekarang sudah menyentuh bisnis kosmetik atau dunia kecantikan begitu ya. Bahkan ada yang kemudian, saya punya teman Pak Cus nih, dia mencari klinik yang bisa membantu
formula, membuat sebuah formula kosmetik ala dia gitu. Iya. Nah, dan ternyata juga tidak mudah Pak Jusni, apalagi terkait dengan izin edar produknya, ya kan? Dan prosesnya itu sangat panjang. Betul. Nah, pertanyaannya sejauh mana sih sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya DPRD Jawa Timur, untuk menyiapkan pengawasan dan regulasi terkait hal ini gitu? Ya, Mas Rafli, saya ditugaskan Partai Gerindra untuk memimpin Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi mitra kami. Nah, sesuai dengan tusi kami, kami kemudian melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan penganggaran. Disinilah kemudian bagaimana fungsi penganggaran ini kami mendorong pengalokasian anggaran untuk fasilitasi kegiatan-kegiatan maupun usaha-usaha UMKM, penerbitan sertifikat, pengurusan BPOM, kemudian NIB dan sebagainya itu kemudian kita perkuat dengan fungsi penyusunan peraturan kita, jangan dengan perda-perda yang kita lahirkan itu. Kita harapkan memang kami hadir untuk bisa seperti tadi kami sampaikan, mendampingi, membersamai, mensupport dan kemudian ya memberikan dukungan yang nyata bagi UMKM ini untuk berkembang. Sehingga seperti tadi yang kami sampaikan, ada beberapa dukungan fasilitasi yang selama ini sudah terselenggara, itu juga kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini eksekutif dan legislatif, misalnya di proses tadi penerbitan sertifikasi halal, kemudian pengurusan BPOM, izin edar, seperti yang tadi itu memang begini. Ini ada pola lonjakan yang tadi saya sampaikan itu kreativitas, sebenarnya kreativitas yang memang kita juga tidak bisa melulu menyalahkan teman-teman UMKM. Kadang-kadang kita di pemerintahan ini juga mungkin terlalu lambat gitu ya. Sebenarnya lamban enggak, Mas. Tapi ada birokrasi yang kemudian memang ini membuat waktu ini agak lama. Namun kabar baiknya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kita bersama-sama menyaksikan bagaimana beliau ini ingin kemudian birokrasi pemerintahan ini bekerja cepat, bekerja secara efektif dan efisien. Beliau menyampaikan sudahlah, nggak usah lagi kebanyakan pintu, nggak usah lagi kebanyakan meja, dikurangi pertek-pertek yang kemudian tidak diperlukan dan sebagainya. Ini dalam rangka kemudian itu tadi menjawab kebutuhan bagi UMKM ini untuk berkembang. Jadi kreativitas tinggi, ini kan harus diimbangi dengan itu tadi, adanya aturan yang juga selaras dan seiring, dukungan terhadap permodalan, fasilitasi pendampingan penerbitan izinnya, NIB-nya misalnya, sertifikasi halalnya, kemudian izin edar dan sebagainya. Saya baru sadar ternyata kalau provinsi itu KUKM ya Pak Jusni ya. Koperasi Usaha Kecil Menengah. Karena mikronya ada di kabupaten. Namun ya kalau kita sadar dan kita mengikuti arahan dari Presiden Prabowo, membangun bangsa dan negara ini perlu kolaborasi dan kekompakan, khususnya bagi para penyelenggaranya. Jadi pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten. Maka ngomong UMKM ini sebenarnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Sudahlah, cukuplah kita ini kemudian mempertahankan ego sektoral bahwa ini bukan domain saya, ini bukan urusan saya, nanti yang jadi korban masyarakat. Selama kemudian ini kan linier, ini kan nyambung, hanya pembagian tanggung jawab secara langsung saja. Tapi prakteknya kan ini nyambung. Dari Kementerian Koperasi misalnya di pusat, kemudian kami ada KUKM di provinsi dan UMKM di kabupaten. Ini harus kemudian berkolaborasi untuk apa? Untuk mempermudah, bukan mempersulit, bukan kemudian jenjang levelitas pemerintahan ini menjadikan birokrasi semakin panjang. Itu yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Presiden Prabowo. Tetap terintegrasi, terkomunikasikan dengan baik.
yaitu tadi bentuk dari pendampingan kita salah satunya itu ketika kemudian UMKM atau UKM ini mendapatkan kesusahan untuk pengaksesan izin dan sebagainya, kita harus ikut mendampingi. Terutama kami sebagai anggota DPRD, kita kan mewakili masyarakat. Ya. Ya, bentuk keterwakilan kita ya salah satunya harus ikut mencarikan solusi, mendampingi, mendukung, mensupport dan mencarikan fasilitasi yang bisa membuat UKM, UMKM di Jawa Timur ini maju, berkembang, dan naik kelas. Ngomong-ngomong tadi Pak Prabowo gitu ya, memberikan arahan bagaimana kemudian UMKM kita ini bisa terfasilitasi dengan baik, dengan birokrasi yang efektif dan efisien. Ini kalau saya nggak salah ya Pak Jusni ya, kalau kata Gen Z ini cemiu gitu ya. Correct me if I'm wrong. Apakah wujud dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga jadi salah satu solusi untuk kemudian UMKM yang tadinya tidak punya izin atau yang kemudian susah berkembang dan lain sebagainya, mereka bisa terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih? Itu yang saya maksud tadi. Jadi hebatnya Presiden Prabowo ini, setiap kebijakan itu selalu sudah lengkap, sudah komprehensif. Artinya apa? Ketika ada kebijakan peningkatan pendapatan negara misalnya, ini pasti dibarengi dengan dukungan anggaran, dibarengi dengan aturan. Kemudian bagaimana Presiden Prabowo ini punya astacita untuk membangun dari bawah, untuk membangun dari desa, untuk mengangkat menyelesaikan masalah kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan sosial atau kemakmuran itu tadi. Ini salah satunya ya bentuk kemudian bagaimana memberdayakan UMKM itu sendiri. Ngomong dari bawah, ngomong dari desa ya. Ini kan UMKM mikro, ini ngomong mikro, ini ngomong kecil. Dan pemerintahan Prabowo Subianto, presiden kita kali ini punya concern di situ. Ini yang harus kemudian kita tangkap agar kemudian kita bisa berakselerasi untuk naik kelas. Ya, betul. Menjadikan UMKM ini benar-benar menjadi salah satu pilar ekonomi khususnya di Jawa Timur. Kenapa? Ya karena kita menjadi salah satu daerah dengan potensi, dengan eksistensi UMKM terbesar di Indonesia. Bersama dengan Jawa Barat dan daerah-daerah besar yang lainnya. Nah, maka ngomong tentang Koperasi Desa Merah Putih, ini diharapkan memutus rantai birokrasi yang selama ini terlalu banyak meja, terlalu banyak orang, terlalu banyak pintu. Yang kedua kemudian agar dukungan, agar pendampingan, fasilitas ini tepat sasaran. Karena apa? Karena basisnya akan jelas. Koperasi desa. Jadi loopingnya di desa. Sehingga kita jelas. Selama ini kan kita sering berdebat nih. Data, ini datanya siapa? Data BPS sama data dinas beda. Ya kan? Loh iya. Kita nggak boleh menyalahkan rakyat terus, sudahlah. Kita harus mengoreksi diri kita juga. Kita harus memperbaiki diri kita juga. Betul. Tidak melulu kemudian kita, rakyat ini susah nggak mau diajak lari kencang dan sebagainya. Kalau kemudian kita juga belum siap untuk itu. Lah maksud saya kembali lagi adalah dengan eksistensi dan nanti beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih ini, ya ini bisa menjadi rumah bagi UMKM di desa tersebut. Untuk apa? Untuk berkembang. Berkembang seperti apa? Satu, kemudahan pengaksesan pembiayaan. Karena di Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan ada lending pembiayaan seperti yang disampaikan berkisar 3 sampai 5 miliar. Ya kan? Dan memang Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi koperasi untuk mendukung sektor real. Koperasi produksi, tidak melulu koperasi simpan pinjam. Betul. Sehingga diharapkan akan tumbuh industri di desa-desa di seluruh Indonesia. Ngomong Koperasi Desa Merah Putih, pembiayaan. Kemudian terkait dengan kemudahan pengurusan izin dan sebagainya. Jadi pelaku UMKM ini tidak perlu harus jauh ke sana sini karena mungkin di desa, di gerai Koperasi Desa Merah Putih ini sudah ada meja tentang pengurusan itu. Atau
dinas-dinas terkait yang akan hadir di koperasi itu untuk jemput bola. Betul. Sehingga lebih mudah, ya kan? Keren. Efektif, efisien. Termasuk juga diharapkan nanti dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini akan terbentuk ekosistem. Ekosistem ekonomi di mana bagian dari ekosistem ini adalah UKM. UKM. Betul. Dan dari sinilah kita bisa memfasilitasi pemasaran. Ya. Karena apa? Karena koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia nanti akan terhubung. Terkoneksi. Bagaimana kekuatan ekonomi ini tidak menjadi daya ungkit kebangkitan perekonomian kita. Kalau kemudian taruhlah sekarang sudah ada 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang sudah dilembagakan berbadan hukum. Yang ini kemudian terhubung. Ya kan? Koperasi Desa Merah Putih di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang punya produk A yang ini dibutuhkan oleh Desa Sukamakmur di Kecamatan Cijayanti, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat misalnya. Dan di semua desa 80 ini saling berkomunikasi, saling tukar komoditi, saling melaksanakan transaksi. Akhirnya tercipta sebuah ekosistem usaha. Ekosistem usaha. Siapa yang untung? Masyarakat. Siapa masyarakat ini? Rakyat Indonesia. Betul. Ini yang harus kita sadari bersama. Ini yang harus kemudian menjadi pemahaman kita bersama. Kenapa? Koperasi Desa Merah Putih ini harus benar-benar kita kawal bersama. Caranya awalnya gimana? Ya kalau selama ini kita kan ada beberapa dari bagian masyarakat kita ini yang pesimis. Boleh. Khawatir boleh. Tapi jangan kemudian pesimisme dan khawatir ini membuat kita tidak turut serta untuk aktif untuk mengawasi koperasi ini. Betul. Justru kekhawatiran kita, pesimisme kita ini harus kita wujudkan dengan aku harus aktif di koperasi. Jadi harus konstruktif, jangan destruktif. Harus gitu konstruktif dong. Karena semangatnya kan konstruktif ini. Betul. Program strategis nasional yang secara konstruktif diharapkan bisa menjadi kebangkitan perekonomian di desa di Republik Indonesia. Yang disinilah UMKM akan menjadi salah satu dari bagian ekosistem besar kebangkitan ekonomi. Oke, keren. Itu dia pemirsa yang saya suka dari pemikiran Pak Prabowo. Jadi tidak menyelesaikan masalah hanya dengan sistem, tapi dengan ekosistem. Ini yang sebetulnya akan membentuk mentalitas Pak dari Prabowo yang diterjemahkan oleh Pak Husni. Kira-kira Oh iya. Tapi itu terjemahan saya juga Pak Cusni. Oh gitu ya. Jadi sama ya. Sama. Berarti kita terkoneksi kira-kira gitu Pak Cusni. Artinya kan kadang-kadang itu tadi. Ya kebijakan-kebijakan nasional ini kan pasti ngomong tentang makro. Ya. Perlu Mas Rafli dan perlu banyak masyarakat yang punya privilege untuk mengakses informasi dan program ini menjelaskan lebih banyak lagi. Betul. Apalagi kalau Pak Cusni menjelaskan pasti infonya A1 karena ketua DPC Partai Gerindra di bawah Pak Prabowo dikit. Tapi Pak Cusni, tadi modalnya gede banget 3 sampai 5 M. Kira-kira itu bisa dipinjam semua nggak? Ya. Ini nggak perlu dijawab serius Pak Cusni. Gitu bisa. Ya harapannya begini. Logiknya uang ini harus terserap habis. Betul. Kalau ini dipinjam semua, berarti kan ini ada perputaran uang. Yeah. Ada ekosistem yang berjalan. Ada usaha yang terbiayai. Makanya tantangannya selanjutnya adalah di fungsi pengawasan. Makanya tantangan selanjutnya adalah diharapkan semua pihak untuk ikut aktif, untuk ikut bersama-sama menjalankan, mengoperasikan, dan menjadikan koperasi Desa Merah Putih ini sebagai sokoguru perekonomian nasional kita. Oke, sepakat Pak Cusni. Oke, Pak Cusni, saya pengen semacam cosplay jadi penyambung lidah rakyat, kira-kira gitu. Tapi bukan perwakilan rakyat saya Pak Cusni. Belum ya. Itu tugas saya, jangan diambil alih. Katakanlah Pak Cusni sekarang presidennya gitu ya. Saya jadi host kalau gitu. Anda jadi anggota dewannya, saya jadi hostnya cosplay. Jangan Pak Cusni, masih belum kuat, belum punya uang. Gini Pak Cusni, ada kekhawatiran yang
mungkin sekarang masyarakat banyak perbincangkan di media sosial. Ya. Bagaimana kemudian kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump di Ya. Amerika Serikat, yaitu tarif dagang, di mana produk Amerika Serikat itu masuk ke Indonesia dengan pajak 0%. Ya. Nah, banyak yang mempertanyakan, kira-kira apakah ini akan menjadi ancaman Ya. bagi produk UMKM kita? Nah, Ya. menurut Pak Cusni bagaimana? Ya, Mas, jadi salah satu prestasi diplomasi Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, itu adalah bagaimana kemudian bisa menyepakati dengan negara adik kuasa sekelas Amerika Serikat, yang presidennya adalah Donald Trump, yang sebenarnya dia bisa, semaunya bisa. Tapi karena menghitung bahwa Indonesia ini adalah negara besar, bahwa Indonesia ini adalah bangsa besar dan dipimpin oleh pemimpin besar, pemimpin yang kalau kata Donald Trump smart leader, smart president, ya kan, pemimpin yang cerdas, dan tidak hanya itu aja, memang strong leadership, kemampuan diplomasi, strategi diplomasi Presiden Prabowo ini yang kemudian menghasilkan kebijakan tarif dagang. Bagaimana kemudian hasil dari tarif dagang itu kita terkecil loh. Di kawasan Asia Tenggara ini kita paling kecil loh dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ya kan? 19%. Ya. Kalaupun di sisi sebaliknya kita mengkhawatirkan bahwa tapi kan kompensasinya Amerika masuknya 0% dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena barang-barang yang masuk itu sebenarnya tidak equal atau bukan kelas kompetisinya UMKM. Iya kan? Justru ini menjadi opportunity seharusnya bagi UMKM untuk adaptif tadi itu. Ya. Saya kan tadi menyampaikan, sudahlah kalau urusan kreativitas kita jagonya. Netizen Indonesia jagonya. Netizen ini jagonya. Maka kalau kita mengacu pada mazhab ATM, amati, tiru, modifikasi, sama M lagi harusnya. Masifkan. Lebih banyak lagi. Harus dipikir lebih masif lagi, harus kan? SM ini. Iya. Harus masifkan lagi. Nah, ini justru menjadi peluang. Bagaimana kemudian satu, kita bisa mempelajari, kita bisa sulih teknologi, kita kemudian punya wahana untuk berkompetisi. Betul. Dan ini menjadi semacam tantangan. Sudahlah. Ke depan ini kita harus lebih kompetitif lagi. Itu yang harus ditanamkan ke kita. Kita sudah punya presiden yang itu tadi. Kalau kata Donald Trump, Pak Prabowo ini very smart president, smart leader, kan gitu. Ya sudah, ayo. Ini saatnya kita kemudian bangkit. Saatnya kemudian kita berlari kencang. Karena apa? Karena presiden kita ini tidak hanya kemudian ngasih kebijakan tanpa peranata pelaksananya yang ini kemudian memudahkan kita. Kebijakan. Kemudian masih dibarengi dengan dukungan, masih dibarengi dengan pendampingan. Betul. Meminta semua stakeholder terlibat. Koperasi Desa Merah Putih itu tidak hanya kemudian ditugaskan kepada Kementerian Koperasi. Semua kementerian terkait. Inpres itu kemudian mandatori kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Bayangkan. Artinya semangat gotong royong yang selama ini menjadi nilai luhur bangsa kita, yang selama ini selalu ditanamkan oleh Bung Karno kepada kita, bangsa ini, bahwa gotong royong ini adalah falsafah hidup kita, identitas bangsa kita. Ya hari ini Pak Prabowo melaksanakan itu. Sepakat. Pak Prabowo meminta seluruh kementerian, seluruh level kepemimpinan, baik itu pemerintah pusat sampai kabupaten kota, bahkan ke desa dan sebagainya itu, untuk bersama-sama kompak bergotong royong. Ya, untuk apa? Untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Untuk menghadirkan manfaat, mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan swasembada pangan. Ini penting ini. Siap. Ya kan? Dan itu nanti terkait juga. Benar. Ngomong ketahanan pangan, UMKM nanti. Ngomong koperasi, UMKM nanti. Nah, maka bagaimana kemudian UMKM kita menangkap peluang ini. Ya. Betul. Sepakat. Di samping itu, ya kita lihat sendiri bagaimana Presiden Prabowo ini melindungi rakyat, melindungi usaha-usaha kecil mikro ini.
di beberapa statementnya sudah jelas bahwa ya kalau pengusaha-pengusaha ini tidak mau membantu, tidak mau pro rakyat, tidak mau apa, ya apa boleh buat. Saya mau gunakan konstitusi untuk menyelesaikan itu. Betul. Kan gitu, itu sangat jelas, itu pesannya sangat jelas. Bahwa kemudian ya pengusaha menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kita ya. Cuma ya harus itu tadi, pro kepada kebijakan pemerintah yang pro rakyat itu tadi. Betul. Tidak boleh seenaknya. Kok ada pengusaha besar kemudian ngoplos beras? Lah ini penjahat ini. Oh ya, kemarin sempat rame ya. Oh iya dong, Betul, iya dong. Iya kan? Ya jadi korban apa yang kecil-kecil gitu. Betul, masyarakat kecil. Itu sih maksud saya. Dan Pak Prabowo jelas sekali. Kalau kita lihat selama ini masalah-masalah bangsa yang hanya selesai di materi debat kampanye, hari ini diselesaikan secara nyata oleh Presiden Prabowo. Oke. Nah ini menjadi peluang bagi kita, menjadi opportunity kita untuk berlari kencang, naik kelas, maju dan makmur bersama. Oke, Begitu, jadi masyarakat juga harus bersiap, jangan kemudian menganggap setiap perubahan atau setiap ada kebijakan itu sebagai ancaman, Ya. tapi justru sebagai peluang. Peluang. Kira-kira gitu ya Iya. Pak Cusni ya. Oke, termasuk ini Pak Cusni, banyak juga yang mempertanyakan nih, saya tadi lupa menyinggung gitu, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih di Tuban kalau tidak salah Ya, yang sempat ya. ditutup. Oh, Kemudian iya. sekarang buka lagi nih, tadi saya cek ini kan buka lagi tapi cuma jual beras. Iya. Itu kira-kira apa Pak Cusni? Bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur merespon itu? Ya kalau apa ya, kadang-kadang kita ya clickbait juga ya. Kalau kita nggak cermat, kalau kita nggak arif menyikapi itu, seolah-olah kita membaca judul ini tafsirnya jadi macam-macam ini. Ya. Padahal kan sebenarnya permasalahannya ini permasalahan internal. Oke. Saya beberapa saat yang lalu juga diwawancarai oleh beberapa media, ya saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang wajar, permasalahan internal, dinamika internal, ya organisasi apalagi ini baru wajar ada dinamika internal. Namun ini kemudian tidak membuat Koperasi Desa Merah Putih mundur atau Koperasi Desa Merah Putih tidak jadi jalan, enggak. Oke. Berarti masalahnya bukan pada konsep, tapi pada Bukan internal pada gitu ya. konsep, bukan pada kelembagaan. Ini hanya masalah person to person atau kesepakatan internal yang ya saya tidak mau masuk ke situ. Oke. Itu saya tidak terlibat di model kerjasama dan kemitraannya seperti apa. Namun ya karena memang ini memang dijadikan berita asik lah kira-kira Iya, gitu. iya. Padahal ya nggak ada masalah apa-apa. Saya juga sebagai bagian dari pimpinan partai berkomunikasi dengan kawan-kawan partai yang ada di sana dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Itu cuma ya permasalahan internal, kesalahpahaman atau apapun itu. Tapi Oke. tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi kemudian rencana terhadap pengembangan, pelaksanaan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Oke, berarti masalahnya bukan pada substansi pemirsa, Bukan, tapi enggak. pada teknis, kira-kira gitu ya, permasalahan teknis. ya. Oke, Pak Cusni, berhubung kita sudah di penghujung nih acara. Sudah ya? Ya, hampir sudah ini Pak Cusni. Saya belum ngopi. Oh, iya, Boleh ya? iya. Boleh minum kopi dulu ya? Boleh minum kopi dulu ya? Iya. Boleh minum kopi dulu ya? Tapi jangan 5 menit Pak Cusni. Ya. Ini Oke. kopi juga hasil dari UMKM. UMKM. Ya, UMKM ya, mana nih? ya. Pak Cusni? Ini dari teman-teman UMKM kopi di lereng Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi. Ya. Berarti kopi khas Malang nih. Kopi khas Malang, lereng Gunung Kawi, ada juga varian yang dari Dampit. Wow. Ya, oke. kita kan Malang terkenal ada Amsterdam, Ya. ya kan? Ampel Gading, Tirto Yudo, Sumber Majeng Wetan, Dampit. Oh gitu. Bukan Amsterdam Belanda ya. Tuh. Betul. Terus ada lagi namanya kopi Lemar. Kopi lemak. Ya, Lemar. Lemak. Lembah Arjuno. Oh, Lembah Tapi Arjuno. kalau kita dengar kan kayak, wah ini daerah di Spanyol atau di mana kan gitu. Oke. Itu kreativitas yang tadi saya maksud. Luar biasa. Kreatif, Oke. kreatif. Tinggal kita kemudian, ayo bareng-bareng optimis. Kuncinya optimis. Kalau kata Pak Prabowo itu, kalau kamu bisa optimis, bisa maju, kamu pasti akan maju. Oke. Ini closing statement ya Pak Cusni ya? Oh, belum. Oh, belum ya, belum. Ngopi dulu. Ada lagi. Ngopi dulu, ngopi dulu. Saya pikir optimis itu sudah closing statement. Ngopi dulu, ngopi dulu. Oke. Oke, mungkin Pak Cusni kasih closing statement yang paling menohok menendang nih. Apa nih kira-kira? Ya,
Yang pertama, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur. Andalah pahlawan-pahlawan yang kemudian bisa membangkitkan perekonomian kita khususnya di Jawa Timur, meningkatkan PDRB kita. Kami, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, terus berkomitmen, berikhtiar untuk bersama-sama dengan para pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas, untuk membantu memfasilitasi pengurusan izin, pengaksesan terhadap pembiayaan, juga kemudian terkait dengan pemasaran, karena Provinsi Jawa Timur juga menyelenggarakan misi dagang yang ini juga melibatkan UMKM sebagai pesertanya. Untuk itu, saya minta dengan hormat kepada seluruh pelaku UMKM, ini kesempatan kita bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan kemudian Bu Gubernur kita, Bu Khofifah juga sudah mencanangkan bahwa Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Ini mengandung makna bahwa kita dituntut untuk siap naik kelas, lari kencang, di mana kami pemerintah daerah juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan, pendampingan, fasilitasi agar kemudian teman-teman UMKM di Jawa Timur ini benar-benar berdaya, benar-benar bisa bangkit dan bisa menghadirkan potensi-potensi perekonomian yang nanti manfaatnya kita bisa rasakan bersama-sama. Amin. Termasuk juga saya mendorong kepada masyarakat, ya entrepreneurship ini adalah salah satu bentuk kemandirian ekonomi, apalagi sekarang pemerintah mendukung secara nyata dengan koperasi desa merah putihnya, dengan akses permodalnya dan sebagainya, sehingga harapan saya, ayo generasi-generasi muda khususnya, kita berwirausaha, kita menciptakan peluang-peluang bisnis, kita menjadi pemilik bisnis, bukan sekedar menjadi pekerja, tapi kita menjadi bos. Jadi bos. Meskipun itu di usaha-usaha kecil. Oke. Nah, pemerintah daerah dalam ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami di Komisi B akan terus bersama-sama dengan eksekutif untuk memberikan dukungan, baik itu terkait dengan penganggaran untuk dukungan peningkatan kapasitas SDM, dukungan pengurusan izin, dan sebagainya. Sekaligus kami juga akan melakukan pendampingan serta bersama-sama dengan UMKM di Jawa Timur untuk mewujudkan kebangkitan perekonomian Jawa Timur, khususnya di sektor UMKM. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Mas Taufik. Baik, terima kasih banyak Pak Cusni atas perbincangan kita yang daging semua isinya. Daging semua. Daging Ya semua. ada lemaknya dikit. Ada lemaknya dikit. Nah, jadi wagyu dikit lah kira-kira gitu. Oke. Tapi tetap marbling 5 kira-kira gitu. Oh iya, saya kurang paham itu Pak Cusni. Belum pernah makan wagyu pemirsa. Baik pemirsa, demikianlah podcast kita bersama dengan Bapak Haji Cusni Mubarok dalam program ABTV in Podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Rafli Raihan Al-Hajri mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.